Ya, baik. Terima kasih, Dokter Derin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, telah hadir di sini Ketua Pengurus Pusat Perdoski, Dr. Hani Nilasari, SPDVE, Subspesialis Venereologi, kemudian Ketua KSDAI, Profesor Dr. Retno Danarti, SPDVE, Subspesialis DA, kemudian juga tentunya pengurus KSDAI dan seluruh profesor dan dokter yang telah hadir. Saya izin share screen, Dokter Derin. Ya, apakah sudah terlihat, Dokter Derin? Jelas dok, silakan dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya diberi topik mengenai optimizing antioksidan strategis in atopic dermatitis management. Ini juga nanti akan disampaikan beberapa clinical evidence dan beberapa formulasi dari antioksidan. Ya, mungkin sebagai pendahuluan, dermatitis atopik adalah suatu kelainan kulit yang inflamasi ya, kelainan kulit inflamasi yang tersering ya kita jumpai bersifat kronik dan residif ya, dengan manifestasi berupa lesi eksematosa atau dermatitis yang disertai rasa gatal yang intens ya. Dermatitis atopik ini dapat muncul pada segala usia, namun onsetnya memang sering terjadi pada masa anak-anak dan ini dapat menetap sampai usia dewasa. Dermatitis atopik di seluruh dunia terdapat mengenai sebanyak 223 juta orang dan 43 jutanya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tadi juga sudah disampaikan bahwa prevalensi dermatitis atopik yang banyak adalah pada anak dapat mencapai 30% dan pada dewasa lebih kecil prevalensinya yaitu sekitar 10%. Patogenesisnya kompleks ya, merupakan interaksi baik faktor genetik dan lingkungan ya. Kemudian dalam 2 dekade terakhir sudah dipelajari ya terdapatnya peran radikal bebas atau reaktif oksigen spesies pada patogenesis dermatitis atopik. Nah, ini saya sampaikan patogenesis dermatitis atopik ini suatu mekanisme yang kompleks, merupakan interaksi antara adanya predisposisi genetik ya. Jadi didapatkan sekitar 70% pasien DA mempunyai riwayat atopi, penyakit atopi pada keluarganya ya. Kemudian juga peran dari disregulasi sistem imun, terjadi hipersensitivitas dan adanya defek fungsi sawar kulit. Jadi ini 2 faktor utama ya. Jadi adanya disregulasi dari sistem imun dan adanya defek sawar kulit ya. Dan kedua faktor ini tentunya akan berinteraksi dengan lingkungan ya. Eh, Misalnya paparan terhadap mikroba ya, baik bakteri maupun virus ya, juga bahan-bahan alergen dan bahan-bahan iritan yang terdapat pada lingkungan, dan juga dapat dicetuskan oleh faktor psikis ya. Kemudian pada dermatitis atopik juga kita tahu terjadi disbiosis dari mikrobiota yang ada di kulit. Nah, ini tadi faktor utamanya adalah disregulasi sistem imun dan defek dari fungsi sawar kulit. Terdapat 2 hipotesis yaitu inside out ya. Inside out adalah disregulasi sistem imun dulu yang terjadi sehingga dilepaskan sitokin inflamasi, terjadi inflamasi sehingga inflamasi ini akan merusak fungsi sawar kulit ya. Atau yang outside in. Jadi kerusakannya diawali dengan kerusakan fungsi sawar kulit sehingga mudah berpenetrasi alergen atau bahan-bahan iritan, kemudian dipresentasikan oleh sel Langerhans kepada T helper, dalam hal ini T helper 2 sehingga terjadi inflamasi
ya. Nah, namun kedua hal ini tentunya berperan ya pada dermatitis atopik. Nah, ini dysregulasi sistem imun tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Ina bahwa dengan kerusakan fungsi sawar kulit ini memudahkan berpenetrasinya berbagai bahan alergen maupun iritan ya. Ini memicu respon inflamasi baik yang diperantarai oleh sel imunitas adaptif maupun eh, apa namanya yang terutama imunitas adaptif ini diperantarai oleh peran baik T helper 2, T helper 22 maupun T helper 17. Ini dalam fase akut. Yang terutama adalah T helper 2, kemudian dilepaskan sitokin proinflamasi yaitu interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, interleukin 31 dan interleukin 33. Nah, inflamasi ini juga nanti akan mengakibatkan rusaknya fungsi sawar kulit ya. Kemudian juga akan terjadi aktivasi melalui jalur JAK atau STAT. Ya, nah pada fase kronik yang berperan adalah T helper 1. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa terdapat peran lingkungan, peran genetik, kemudian nah tadi yang sudah disampaikan adalah peran imunitas adaptif, tapi juga terdapat peran dari innate immunity, yaitu yang diperankan oleh innate lymphoid cell, ini pada pasien dermatitis atopik jumlahnya banyak ya, sehingga mudah juga dihasilkan sitokin-sitokin proinflamasi ya, dan juga terjadi upregulasi dan aktivasi dari toll-like reseptor dari keratinosit ya yang juga mudah dikeluarkannya sitokin inflamasi ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan adanya dysbiosis dari mikrobiota kulit. Nah, ini terjadi mutasi gen yaitu gen yang mengkode filagrin dan spingen 5 ini. Nah, filagrin dan spingen 5 ini penting untuk peran dari fungsi sawar kulit ya. Jadi bila terjadi mutasi dari gen filagrin, tentunya akan terjadi kerusakan fungsi sawar kulit, hidrasi kulitnya terganggu ya, dan juga menyebabkan peningkatan pH kulit, dan kemudian mutasi dari sping 5 gen ini juga mengganggu keseimbangan dari enzim protease dan protease inhibitor, sehingga yang dominan adalah protease ya, sehingga enzim protease ini juga makin merusak corneodesmosom, terjadi transepidermal water loss dan memicu dikeluarkannya thymic stroma lymphopoietin ya, kemudian memicu T helper 2 untuk menghasilkan sitokin-sitokin inflamasi. Nah, ini jadi defek sawar kulit yang terdapat pada dermatitis atopik, yaitu terjadinya kurangnya filagrin yang berperan pada pembentukan natural moisturizing factor sehingga hidrasi kulitnya berkurang. Kemudian juga tadi protease inhibitor yang meningkat sehingga terjadi degradasi dari corneodesmosom sehingga transepidermal water loss-nya meningkat, dan juga terjadi kekurangan pada lipid lamelar yang terutama diperankan oleh ceramide. Nah, ini juga terdapat peran dari mikrobiom, terjadinya disbiosis dari mikrobiota di kulit, yang kita tahu bahwa pada pasien dermatitis atopik memang terdapat peningkatan kolonisasi Staphylococcus aureus. Ya, ini disebabkan karena pada pasien DA memang terdapat antimikrobial peptide yang berkurang ya. Nah, Staphylococcus aureus ini dapat meningkatkan pH ya, kemudian juga memicu terjadinya kerusakan sawar kulit, dan juga dapat secara langsung memicu dilepaskannya sitokin proinflamasi. Nah, ini dalam suatu penelitian bisa dilihat pada individu sehat dibandingkan dengan pada dermatitis atopik. Di sini dilihat pada pasien dermatitis atopik yang tidak flare, itu memang didapatkan kadar Staphylococcus aureus-nya yang
lebih tinggi dibandingkan dengan individu non-atopik dengan jumlah yang lebih sedikit apabila dibandingkan pada pasien dermatitis atopik yang sedang mengalami kekambuhan. Ya, di sini menjadi sangat dominan ya kolonisasi dari Staphylococcus aureus. Nah, kemudian saat ini ya dalam 22 dekade memang dikatakan bahwa terdapat peran stres oksidatif pada patogenesis dermatitis atopik ya. Jadi terjadi oksidatif stres. Jadi apakah stres oksidatif itu yaitu apabila terbentuknya oksidan atau radikal bebas pada tubuh yang terus-menerus baik secara akut maupun kronik yang jumlahnya melebihi dari kemampuan antioksidan untuk menetralisir ya. Jadi radikal bebas itu bisa berupa reaktif oksigen spesies, nitrogen oksigen spesies, atau reaktif metabolit ya. Dan radikal bebas ini sebenarnya dibentuk ya secara terus-menerus pada proses metabolisme tubuh secara normal ya. Nah, oleh karena itu tubuh kita juga mempunyai mekanisme pertahanan berupa antioksidan baik yang berbentuk enzim, misalnya superoksid dismutase, glutathione peroksidase, peroksiredoksin, dan yang juga non-enzim yang kita tahu vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian glutathione, polifenol, dan koenzim Q10. Nah, radikal bebas yang terbentuk ini tentunya akan bereaksi dengan makromolekul pada sel, yaitu lipid, kemudian protein, asam nukleat, karbohidrat, ya, kemudian juga asam lemak pada membran sel yang tentunya akan menjadi kerusakan ya, terjadinya kerusakan sel dan kematian sel. Nah, terjadinya stres oksidatif ini kita bisa mengukurnya dengan metabolit oksidasi ya. Kita bisa mengukur nitric oxide pada urin maupun pada serum. Juga kita bisa melihat apakah sudah terjadi oksidasi lipid dengan mengukur malondialdehyde atau MDA dan sudah terjadi adanya oksidasi DNA dengan mengukur kadar 8 hidroksi-deoksiguanosin. Nah, ini juga banyak dihubungkan ya mekanisme stres oksidatif dengan berbagai kelainan kulit ya. Karena kita tahu kulit kita merupakan bagian tubuh yang terluar ya, tentunya sering terpapar dengan radikal bebas ya, baik di lingkungan maupun yang dibentuk oleh tubuh dalam proses metabolisme normal dari kulit ya. Sehingga paparan yang terus-menerus atau hasil terdapatnya radikal bebas yang terus-menerus ya kita lihat apabila tidak dapat dinetralisir oleh antioksidan yang kita punya dari tubuh, itu akan terjadi gangguan keseimbangan sehingga terjadi stres oksidatif dan terjadi kerusakan DNA, kerusakan mitokondria, kemudian peroksidasi lemak dan kerusakan protein ya. Sehingga ini juga berperan pada beberapa penyakit kulit ya, misalnya dermatitis kontak, alopecia areata, dermatitis atopik, dermatitis seborrhoik, lichen planus, scleroderma, pemphigus, vitiligo, akne, rosacea, ulcus vena, kemudian keganasan, photoaging dan psoriasis ya. Jadi sebenarnya banyak perannya terhadap berbagai kelainan kulit. Nah, pada dermatitis atopik sendiri, jadi sudah banyak penelitian yang mendapatkan bahwa pada pasien DA terdapat peningkatan terjadinya marker stres oksidatif. Dan pada pasien DA didapatkan kadar antioksidan yang berkurang ya sehingga terjadi stres oksidatif. Nah, stres oksidatif yang terjadi ini tentunya akan merusak sel ya, akan merusak fungsi sawar kulit dan terjadinya stres oksidatif ini bisa memicu dihasilkannya sitokin proinflamasi ya sehingga terjadi inflamasi, kemudian pruritus ya. Dan inflamasi ini tentunya akan merusak fungsi sawar kulit dan juga dari proses inflamasi ini akan dihasilkan juga radikal bebas ya.
Dan siklus ini akan berlangsung terus ya. Jadi terjadi inflamasi, kemudian dihasilkannya radikal bebas, kemudian radikal bebas ini makin merusak fungsi sawar kulit, kemudian bisa terjadi inflamasi dan seterusnya. Nah, ini beberapa penelitian yang meneliti kadar antioksidan dan stres oksidatif pada dermatitis atopik ya. Di sini didapatkan malondialdehyde-nya pada pasien dermatitis atopik lebih tinggi ya dibandingkan dengan individu normal ya. Jadi terjadinya stres oksidatif lebih tinggi ya pada pasien dermatitis atopik. Dan kadar antioksidannya baik SOD, katalase, glutathione peroksidase, glutathione, vitamin A, vitamin E, vitamin C, ini kadarnya lebih rendah pada pasien dermatitis atopik dibandingkan dengan kontrol. Nah, ini juga beberapa penelitian oleh Omata dan kawan-kawan, ini yang diperiksa adalah nitrat ya pada urin, juga 8 hidroksideoksiguanosin. Di sini pada pasien dermatitis atopik anak ya, dan dibandingkan dengan dan non DA, ini didapatkan bahwa kadar radikal bebas atau marker stres oksidatif ini lebih tinggi pada pasien dermatitis atopik ya, sehingga memang dikatakan stres oksidatif ini berperan pada patofisiologi dermatitis atopik ya, dalam hal ini pasien anak. Kemudian Chung dan kawan-kawan ini juga meneliti pada anak dengan dermatitis atopik ya, kadar antioksidannya lebih rendah dan malondialdehyde-nya lebih tinggi ya pada pasien dermatitis atopik. Kemudian Amin dan kawan-kawan yang merupakan case control studies ini juga didapatkan kadar peroksidasi lipid yaitu dengan mengukur MDA ini lebih tinggi ya didapatkan pada pasien DA, kemudian antioksidannya vitamin A, vitamin C, vitamin E lebih rendah dibanding pada pasien dermatitis atopik ya. Kemudian Sukahara ini juga meneliti pasien DA pada anak saat terjadinya eksaserbasi. Ya, nah ini yang diperiksa adalah glikosilasi dari urin, kemudian juga oksidatif bilirubin metabolitnya didapatkan kadar yang lebih tinggi ya. Kemudian Nakai juga mendapatkan kadar nitrat pada urin dan MDA yang dihubungkan dengan derajat keparahan dan dikatakan berkorelasi. Jadi semakin berat derajat keparahan, stres oksidatifnya makin tinggi. Nah, ini saya sampaikan juga tata laksana dermatitis atopik yang tadi sudah disampaikan Dr. Ina. Ya, jadi dari guideline Asia Pasifik maupun dari Indonesia ya, kita mengenal 5 pilar, jadi tata laksana secara komprehensif. Namun dari semua guideline memang dikatakan terapi utama adalah memperbaiki dan memaintain fungsi sawar kulit ya. Jadi baik pada fase relapse maupun fase remisi ya untuk maintenance. Sehingga di sini saya akan menyampaikan bagaimana untuk memaintain fungsi sawar kulit ya. Jadi ya itu yang pertama dengan basic terapi ya. Jadi mulai mandinya, kemudian dan yang penting adalah penggunaan pelembab ya. Kita tahu penggunaan pelembab ada 3 kerja utama, yaitu oklusif, humectant, dan emollient ya. Namun saat ini sudah dikembangkan pelembab yang ditambahkan bahan aktif ya, yang kita sebut medical device repairing emollient cream atau prescription emollient device ya. Jadi tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Dr. Ine ya, contohnya misalnya pelembab yang ditambahkan licorice ini dari tanaman ya, sehingga licorice ini mengandung bahan aktif licokalkon, glyceritic acid, glirhizin ya. Ini mempunyai efek antiinflamasi dan antipruritus ya. Kemudian comfrey ya. Ini juga mempunyai efek ini mengandung simhitum acvicinat, allantoin, dan rosmarinic acid. Ini mempunyai efek antiinflamasi, mempunyai efek antioksidan juga, antibakteri, dan juga dapat memperbaiki, mensimulasi proses wound healing ya.
Kemudian kita sudah tahu kolloidal oatmeal ya, ini bisa menginduksi perbaikan sawar kulit ya, mengregulasi lipid stratum corneum, kemudian mempertahankan pH kulit dan sehingga dapat memperbaiki mekanisme pertahanan kulit terhadap bahan iritan. Kemudian pelembab yang mengandung endocannabinoid system, yaitu kita sudah tahu N-palmitoethanol-amin ya, ini merupakan antiinflamasi dan antipruritus ya. Nah, PEA ini bekerja dengan menekan titik stromal limfopoietin ya, yang merupakan mediator inflamasi ya, juga meningkatkan ekspresi dari antiinflamasi dan T regulator sel ya. Kemudian pada penelitian dikatakan penggunaan pelembab mengandung PEA ini dapat menurunkan gejala dermatitis atopik ya, eritema, pruritus, ya, skoma, lichenifikasi, dan serosis kutis, sehingga dapat mengurangi penggunaan topikal kortikosteroid. Nah, ini kita tahu pelembab yang mengandung NMF, ya, NMF itu merupakan urea, ini merupakan NMF, kemudian PCA, pyrrolidone carboxylic acid, dan lactic acid, ya. Nah, dengan pemberian NMF ini bisa memperbaiki hidrasi stratum corneum, meningkatkan kemampuan korneosit mengikat air dan menurunkan transepidermal water loss. Nah, ini ceramide ya, kita tahu dermatitis atopik terdapat penurunan jumlah ceramide sehingga dikembangkan ya pelembab yang mengandung ceramide ya. Sekarang banyak ya pelembab yang mengandung ceramide, bahkan juga dikembangkan pelembab yang mengandung lipid sesuai dengan lipid di epidermis, yaitu yang mengandung ceramide, free fatty acid, dan kolesterol ya. Kemudian sesuai tadi patogenesis dermatitis atopik, bahwa terdapat mutasi dari filagrin sehingga NMF berkurang dan ceramide berkurang sehingga terdapat pelembab yang mengandung kombinasi keduanya ya, mengandung ceramide dan NMF. Nah, kemudian juga ada pelembab yang mengandung mikrobiota kulit ya. Jadi ini meningkatkan diversitas dari mikrobiota kulit ya, sehingga menurunkan tadi kolonisasi Staphylococcus aureus ya, sehingga bisa menurunkan inflamasi ya. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan beta defensin ya. Kemudian, nah ini bisa memodulasi sistem imun dan ya tadi ya, sehingga disbiosis kadar Staphylococcus aureusnya bisa ditekan sehingga mikrobiotanya kembali menjadi normal. Nah, ini juga dikembangkan pelembab yang mengandung antioksidan ya. Jadi ada pelembab yang mengandung antioksidan, misalnya mengandung vitamin, kemudian polifenol, furfuryl palmitat ya, grapeseed oil ya, yang merupakan bisa menurunkan pruritus dan mempunyai efek antiinflamasi ya, dan dikatakan efektivitasnya setara dengan topikal kortikosteroid. Nah, sehingga karena adanya perannya inflamasi, kemudian inflamasi yang dipicu oleh stres oksidatif, sehingga strategi baru mungkin ya dalam tata laksana dermatitis atopik, tentunya dengan mengatasi inflamasi dengan antiinflamasi, kemudian dengan imunostimulator mungkin ya, mungkin kita bisa kemudian memperbaiki fungsi sawar kulit, dan mungkin saat ini kita juga bisa mulai menambahkan antioksidan ya dalam tata laksana dermatitis atopik. Nah, ini jadi tadi 5 pilar sudah disampaikan ya. Yang pertama tentunya tetap ya kita harus menghindari faktor pencetus ya dengan memodifikasi lingkungan ya, kemudian menggunakan
memperbaiki fungsi sawar kulit dengan menggunakan pelembab. Nah, kemudian juga ditambahkan mungkin kita sebaiknya menurunkan produksi dari radikal bebas ya, dengan pertimbangan pemberian antioksidan ya, kemudian mengatasi inflamasi, dan kemudian apabila berat kita bisa menggunakan imunomodulator ya, sistemik, dan mungkin dengan juga agent biologik. Nah, ini beberapa penelitian penggunaan antioksidan pada dermatitis atopik ya. Yang pertama ini rata-rata penggunaan vitamin B12 ya. Jadi dengan penggunaan vitamin B12 dikatakan mempunyai aktivitas antioksidan ya, yang menangkap nitric oxide, dan ini yang juga berperan tadi pada dermatitis atopik. Kemudian Saker dan kawan-kawan ini membandingkan penggunaan vitamin B12 topikal, yaitu cyanocobalamin 0,07%, yang dinilai adalah penurunan derajat keparahannya menggunakan sasat ya, setelah digunakan 8 minggu dibandingkan dengan placebo. Nah, ini dikatakan bahwa kelompok yang mendapatkan vitamin B12 topikal ini terdapat penurunan dari sasat yang lebih baik dibandingkan placebo. Kemudian Januszewski juga membandingkan cyanocobalamin dengan placebo. Kemudian yang dinilai adalah skoratnya setelah minggu kedua dan minggu keempat. Didapatkan penurunan skorat yang lebih baik pada kelompok cyanocobalamin dibandingkan placebo ya. Kemudian Nistiko juga ini meneliti vitamin B12 barrier cream dibandingkan dengan kontrolnya adalah pelembab yang mengandung gliserol dan petrolatum. Dinilai skoratnya setelah 12 minggu didapatkan pada kelompok pelembab dengan vitamin B12 terjadi penurunan skorat yang lebih baik ya dibandingkan kontrol. Nah, ini juga penelitian yang menggunakan vitamin B5 ya, dikatakan vitamin B5 bisa meningkatkan kadar glutathione pada kulit ya. Kemudian ini oleh Udam Pataikul, penggunaan topikal yang mengandung dexpanthenol vitamin B5 dibandingkan dengan hidrokortison 1%, yang dinilai adalah skoratnya, dikatakan bahwa penurunan skoratnya sebanding ya, setara antara kelompok yang menggunakan dexpanthenol dengan hidrokortison 1% ya. Kemudian Lee dan kawan-kawan ini juga membandingkan zinc yang dikombinasi dengan vitamin C. Nah, ini dilihat kadar interleukin 4, kadar CCL4 dan TSLP ya. Nah, ini dikatakan penurunannya lebih tinggi dari tadi sitokin proinflamasinya pada kelompok zinc yang dikombinasi dengan vitamin C. Kemudian Patrizi ini meneliti penggunaan kombinasi vitamin E, epigalokatesin galate, kemudian dengan grapeseed oil yang dibandingkan dengan placebo, di mana kelompok yang dinilai adalah IGA skornya mencapai 0 dan 1, dan dikatakan dua-duanya setara. Nah, ini sekarang juga terdapat dikembangkan antioksidan yang mengandung flavonoid ya, antara lain quercetin, yaitu dari kulit bawang ya. Kemudian ini juga menekan inflamasi ya, kita bisa lihat di sini beberapa sitokin proinflamasi terjadi penurunan, kemudian juga menghambat degranulasi sel emas. Nah, ini bentuknya adalah krim quercetin 1% ya. Kemudian juga ada krim epigalokatesin galate atau EGCG. Ini berasal dari green tea. Nah, ini masih dalam proses pengembangan ya, karena didapatkan stabilitas yang kurang baik,
Tapi EGCG ini dapat menurunkan sitokin-sitokin proinflamasi dan menseimbangkan T helper 1 dan T helper 2 dan juga meningkatkan kadar antioksidan ya, misalnya SOD. Kemudian juga krisin ini juga bisa diperoleh dari madu dan propolis. Ini juga menurunkan inflamasi, sitokin proinflamasi. Ini juga masih dalam pengembangan. Kemudian camferol ini juga flavonoid yang berasal dari teh, brokoli dan kacang-kacangan ya. Ini juga dapat mengikat radikal bebas, kemudian menurunkan transepidermal water loss ya, kemudian memperbaiki fungsi sawar kulit dan menurunkan TSLP. Nah, ini juga masih dalam pengembangan. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa case report yang saya ambil dari International Journal of Research Medical Science. Jadi ini dari 9 negara di Asia, di Asia Pasifik termasuk Indonesia ya. Nah, kasus pertama ini pada anak usia 6 tahun dengan dermatitis atopik yang sejak 3,5 tahun yang sering kambuh dan kemudian orang tuanya mempunyai steroid fobia ya. Kemudian diterapi dengan Desonide yang dikombinasi dengan PED yaitu dalam hal ini pelembab yang mengandung furfuryl palmitat dan ini terjadi perbaikan sebesar 80% setelah pemakaian selama 1 minggu. Nah, ini kasus kedua pada pasien, ini rata-rata pasien anak ya, usia 8 bulan ya dengan nipple eczema ya, dermatitis atopik pada di sini lesinya pada area nipple. Setelah selama 3 bulan, kemudian terdapat pruritus, kadang lesinya madidans ya, kemudian juga terdapat riwayat atopi pada keluarganya ya. Ini biasanya digunakan kortikosteroid topikal tapi sering mengalami kekambuhan ya. Kemudian ditambahkan ya kombinasi dengan penggunaan PED, kemudian terjadi resolusi ya dan dapat mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian ini kasus ketiga pada bayi usia 3,5 bulan, lesi DA-nya terdapat pada pipi ya, kemudian juga terdapat serosis kutis. Nah, ini ditambahkan penggunaan PED dan ini terdapat penurunan dari eritema dan serosis kutis. Kemudian kasus keempat pada anak usia 5 tahun yang juga sering mengalami rekurensi gejala dermatitis atopiknya pada area wajah dan pada lipat siku ya, kemudian juga dikombinasi dengan PED pelembab yang mengandung furfuryl palmitat 2 kali sehari dan ini terjadi perbaikan penurunan pruritus dan eritema setelah 3 minggu pemakaian. Nah, ini kasus kelima juga pada anak usia 2 tahun ya. Ini sering mengalami kekambuhan dalam 1 tahun terakhir dan juga sering mengalami infeksi bakteri ya. Kemudian ini juga diberikan pelembab yang mengandung furfuryl palmitat, didapatkan perbaikan setelah pemberian pelembab, kemudian dan dikatakan dapat ditoleransi dengan baik ya, tidak menyebabkan rasa stinging walaupun dioleskan pada area dengan terdapatnya ekskoriasi. Nah, ini kasus ke-6 pada anak usia 12 tahun dengan lesi DA pada wajah, leher ya, juga telapak tangan. Dia mengalami DA sejak 2 bulan dengan sering terjadinya kekambuhan, kemudian dilakukan pemeriksaan vitamin D juga terdapat kadar vitamin D yang rendah. Nah, pasien juga mendapatkan Montelukast, kemudian suplementasi vitamin D dan antihistamin ya. Nah, selain obat-obat tersebut juga ditambahkan
dengan pelembab yang mengandung furfuryl palmitat 2 kali sehari setelah mandi, dan setelah 2 minggu terdapat perbaikan ya. Jadi derajat kekeringan kulitnya, pruritusnya itu berkurang. Kemudian ini kasus terakhir, ini pada pasien dewasa usia 30 tahun, ini juga sering mengalami kekambuhan dermatitis atopik, kemudian juga sering mengalami infeksi bakteri. Pasien sudah diterapi dengan dupilumab, kemudian juga ditambahkan pelembab yang mengandung furfuryl palmitat. Nah, ini juga terjadi perbaikan dan tidak terdapat keluhan rasa nyeri ya, walaupun dioleskan pada area yang mengalami ekskoriasi. Nah, ini beberapa penelitian penggunaan pelembab yang mengandung furfuryl palmitat. Mungkin tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Ine. Di sini dibandingkan antara yang mendapatkan pelembab mengandung furfuryl palmitat dan kontrol yang mengandung placebo, ini didapatkan penurunan derajat keparahannya terjadi lebih tinggi ya pada kelompok furfuryl palmitat dibandingkan dengan placebo ini pada pasien DA. Nah, selanjutnya ini penelitian pada pasien dermatitis kontak. Nah, ini terjadi penurunan dari klinis ya, baik vesikel, eritema, kekeringan kulit, desquamasi maupun pruritus ya, yang lebih baik penurunannya lebih tinggi dibandingkan dengan placebo. Dan ini juga dilihat pendapat atau kepuasan dari peneliti ya, dikatakan bahwa penggunaan pelembab yang mengandung furfuryl palmitat ini adalah efektif dan dapat ditoleransi ya pada pasien dermatitis kontak. Kemudian ini juga penelitian penggunaan pelembab mengandung furfuryl palmitat yang dibandingkan dengan kortikosteroid topikal, dan dikatakan hasilnya dalam menurunkan keparahan setara. Ya, ini jadi setelah kita membahas tentang bahwa memang terdapat peran antioksidan, kemudian juga sudah beberapa penelitian menggunakan antioksidan, dikatakan bahwa pemberian antioksidan ini bisa menurunkan derajat keparahan ya, yang bisa dinilai dengan skorat, kemudian juga dapat memperbaiki fungsi sawar kulit, dan juga dapat mengurangi jumlah kortikosteroid yang kita dibutuhkan. Nah, ini pada guideline di Asia, ini dikatakan bahwa terdapat generasi baru pelembab yang mengandung antioksidan, dan efektivitasnya setara dengan penggunaan kortikosteroid, sehingga ini bisa menjadi pilihan tata laksana pada dermatitis atopik ya, terutama dermatitis atopik derajat ringan atau sedang ya. Nah, ini juga dari panduan dermatitis atopik kita di Indonesia, juga di sini terdapat salah satunya disampaikan pelembab baru ya yang mengandung antioksidan, yaitu antara lain furfuryl palmitat yang dapat berperan sebagai mengikat ya radikal bebas yang mungkin yang memang berperan juga pada patogenesis dermatitis atopik. Sebagai kesimpulan, ya kita tahu dermatitis atopik merupakan kelainan kulit yang bersifat kronik, residif ya, tentunya ini sangat mempengaruhi sosial ekonomi dan juga psikis pasien ya, jadi mempengaruhi kualitas hidup ya, sehingga penting sekali tata laksananya secara komprehensif ya. Kemudian dari semua guideline dikatakan bahwa penggunaan pelembab ini merupakan terapi utama yang harus diberikan baik pada fase maintenance maupun lagi sedang terjadi kekambuhan ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa ada peran radikal bebas
oxidative stress pada dermatitis atopik sehingga perlu dipikirkan mengatasi oxidative stress tersebut dengan penggunaan antioksidan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Triyana. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Kita akan menjawabnya satu persatu. Baiklah, saya mulai untuk pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Dokter Ina. Pertanyaan untuk Dokter Ina yang pertama adalah, pada pasien DA yang ingin melakukan cek alergi, manakah yang lebih dianjurkan antara prick test atau panel atopi? Jika panel atopi yang dianggap utama, kapankah prick test